Tak seperti biasanya, pagi itu kendaraan yang melintas di jalan raya Kadungora tak bergerak. Kondisinya macet parah. Geger pembunuhan yang terjadi sekitar pukul 8 pagi itu membuat masyarakat berkumpul memenuhi jalan yang berada persis di depan warung milik keluarga Dinda itu. Ceceran darah Dinda Sumiarna yang diduga sebagai korban pembunuhan belum juga benar-benar kering. Keluarga masih meratapi kepergian gadis 15 tahun itu. Para tetangga dan masyarakat sekitar juga masih heboh, bercampur baur antara haru, histeris, penasaran, dan umpatan terhadap pelaku. Meski mereka sebenarnya belum tahu siapa pelaku yang tega menggorok Dinda. Di tengah hiruk-pikuk itu, polisi yang masih ada di lokasi terlihat berjaga dan memantau situasi. Polisi terlihat lebih santai meski tetap melakukan olah TKP. Usut punya usut, ternyata polisi telah menangkap pelaku yang menghilangkan nyawa siswi kelas 10 SMA itu. Yang tak kalah mengherankannya adalah pelaku hanya dalam hitungan menit setelah kejadian berhasil ditangkap polisi. Kunci penangkapan tercepat itu ternyata gara-gara polisi mencium aroma jeruk pada tangan dan baju pelaku. Loh, kok bisa? Penasaran bukan? Silahkan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Hari Rabu itu matahari di Kampung Sukamaju, Desa Tegalasari, Kecamatan Kadungora, Garut belum juga meninggi. Jarum jam masih menunjukkan angka 8. Dinda Sumiarna sedang menjaga warung milik ibunya. Warung yang berada di jalan raya Kadungora itu menyatu dengan rumah yang mereka tinggali. Di sebelahnya, persis di samping warung, Dayat Hidayat yang berusia 23 tahun juga sedang bekerja menjaga usaha cucian motor. Usaha cucian itu milik kakak tiri Dinda. Dayat juga masih mempunyai hubungan saudara dan keluarga Dinda. Dayat yang ingin merokok kemudian menuju warung. Ia mengambil 3 bungkus rokok merek Jarum MLD, Marlboro Black, dan Dunhill. Namun Dayat mengambilnya secara diam-diam alias mencuri. Ia tidak menyadari bahwa warung sedang dijaga Dinda. Dinda yang memergoki aksi Dayat tentu saja langsung menegur, kemudian melempar piring ke arah Dayat. Panik kepergok, Dayat lalu mencekik leher Dinda dan membantingnya ke lantai. Dinda kemudian diseret ke kamar tidur. Saat diseret itulah Dinda berusaha melakukan perlawanan dengan mencakar tangan pelaku. Tak hanya itu, Dinda juga sempat meraih pisau yang ada di meja, namun keburu direbut Dayat. Karena terus melawan, Dayat kemudian menghabisi nyawa korban dengan menggorok gadis belia itu menggunakan pisau dapur. Setelah Dinda tak berdaya, Dayat mengambil handphone milik Dinda dan tentu saja 3 bungkus rokok. Usai menjalankan aksinya, Dayat sempat mencuci pisau dapur tersebut, baju, dan celana yang terkena darah di kamar mandi rumah milik keluarga Dinda tersebut. Selang berapa menit, Dinda diketahui keluarganya sudah tak bernyawa dengan kondisi mengerikan. Seketika suasana sejuk di Kampung Sukamaju itu jadi geger. Polisi kemudian datang memeriksa lokasi. Dayat juga kembali ke lokasi dengan menunjukkan ekspresi kaget, seolah-olah dia tidak tahu kejadian itu. Dengan cekatan, ia juga membantu polisi yang sedang bekerja memeriksa tempat kejadian perkara.
Dayat begitu lancar menerangkan bagaimana kejadian tersebut berlangsung, mulai dari bagaimana kondisi korban sebelum kejadian, di mana sang pelaku membunuh korban, hingga bagaimana cara pelaku membunuh korban. Tentu saja itu justru dianggap janggal oleh polisi. Sebab bagaimana mungkin Dayat mengetahui hal tersebut? Jikapun memang Dayat berada di lokasi, menyaksikan kejadian yang menimpa Dinda itu, tentu dia melakukan sesuatu untuk mencegah upaya pembunuhan tersebut. Dari informasi awal yang janggal itu, polisi kemudian meneruskan olah TKP ke kamar mandi di rumah itu. Di sana polisi menemukan ada bercak darah yang menempel di sebuah botol sabun. Setelah mengambil sampel darah itu, polisi mencium aroma sabun itu dan diidentifikasi sebagai aroma buah jeruk. Saat kembali berbincang dengan Dayat, polisi mencium aroma jeruk yang sama dengan sabun dari baju yang dikenakan Dayat. Lalu polisi pun memastikan mencium tangan Dayat juga baunya sama persis dengan sabun yang ada di botol di kamar mandi tersebut. Polisi kemudian mengajak Dayat ke kantor Polsek Kadungora untuk diperiksa sebagai saksi. Sebagian polisi masih berada di TKP. Di kantor polisi belum juga proses pemeriksaan saksi dilakukan. Dayat sudah mengaku kepada polisi jika dialah yang membunuh Dinda. Hanya hitungan menit misteri siapa pembunuh Dinda berhasil diketahui polisi. Di tengah keluarga dan masyarakat yang masih geger bertanya-tanya. Di depan polisi, Dayat mengakui bahwa dia mencuci tangannya yang masih berlumuran darah dengan sabun di kamar mandi. Juga membersihkan percikan darah di baju yang dikenakannya dengan sabun yang sama. Dayat pun kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Setelah beberapa kali sidang, akhirnya Ketua Majelis Hakim Endratno Rajamai menyatakan Dayat bersalah telah melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Begitulah kejahatan. Tidak ada yang sempurna.